Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radin Armansyah. Saya dari kelas 1A3. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tugas yang diberikan oleh Pak Setiawan Ardiwijaya Skom Mkom, yang dimana materi tersebut adalah materi if, elif, dan else serta conditionalness atau conditional bersarang. Pertama, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu if, elif, dan else. If, elif, dan else. Apa itu if, elif, dan else? Itu adalah kita sebut saja sebagai suatu program yang menjalankan suatu rangkaian dari baris pertama atau baris atas sampai bawah, dan akan berhenti ketika program tersebut menemukan nilai true. Di sini kita ambil saja studi kasusnya grade nilai. Masukkan nilai. Saya masukkan sebagai input nanti. Di sini saya pakai integer karena nanti nilainya akan bernilai bilangan bulat. Kita masukkan saja langsung if-nya, if nilai sama dengan atau kita masukkan lebih besar dari 90 2. Elif-nya ketika nanti if ini tidak bernilai true atau dia bernilai false, maka dia akan melanjutkan ke situasi kedua di elif atau else if. Nah, nanti ketika if, elif ini semuanya bernilai false, maka dia akan kembali lagi bernilai ke nilai defaultnya, yaitu else. Nah, ketika kita jalankan dan kita masukkan ini di nilai 90, maka dia akan ke grade A. Nah, ketika nanti dia tidak di lebih dari 90, tidak lebih dari 80, tidak lebih dari 70. Artinya selain dari if dan elif ini, maka dia akan bernilai ke nilai defaultnya, yaitu kembali ke else. Teruskan. Nah, itu untuk studi kasus yang pertama. Yang kedua adalah conditionalness atau conditional bersarang. Apa itu conditional bersarang? Kita sederhanakan sebagai ketika kondisi pertama itu dipenuhi, maka dia bisa masuk ke kondisi kedua. Namun ketika kondisi pertama tidak dipenuhi, maka dia tidak bisa masuk ke kondisi kedua. Gitu saja. Kita langsung saja masuk ke studi kasusnya. Di sini saya akan masuk studi kasus login account. Kita masukkan PIN. Sini saya masukkan integer karena nanti saya akan masukkan nilai PIN ini sebagai bilangan bulat. Kita masukkan langsung if pertama atau kondisi pertama, if PIN sama dengan 1, 2, 3, 4, ini kita masukkan sebagai perumpamaan atau percobaan. Ketika nanti PIN ini kita masukkan sebagai 1, 2, 3, 4, maka dia akan bernilai true dan akan bisa masuk ke kondisi kedua. Kita masukkan username.
Di sini saya akan memakai cara saya sendiri ya. Mohon izin Pak. Masukkan kita masukkan if yang kedua atau kondisi kedua, if username. Saya pakai nama saya sendiri. Lagi. Saya lupa satu hal. Ketika nanti kondisi kedua nilai if ini tidak bernilai true atau saya tidak memasukkan Radit sebagai username-nya, maka dia akan kembali ke kondisi default atau else. Nah, ketika nanti if yang pertama atau kondisi pertama itu bernilai false, maka dia akan kembali lagi ke kondisi defaultnya yaitu else. Oke, kita jalankan. Kita masukkan pin yang pertama yaitu 1, 2, 3, 4. Kita masukkan pin yang benar. Maka dia akan lanjut ke kondisi kedua yaitu username. Jika saya masukkan username yang benar, maka dia akan benar. Namun ketika saya masukkan pin yang salah, kita masukkan pin yang benar dulu. Namun ketika kondisi kedua kita masukkan ke tidak bernilai true atau false, seperti saya masukkan asal, maka dia akan gagal karena yang saya masukkan itu salah. Namun ketika pin yang saya masukkan itu sudah salah, maka dia langsung ke kondisi bawahnya yaitu else. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih pada Bapak Setiawan Ardi Wijaya, MKOM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.